Hadis 24 dari kitab Riyadhul Musafirin. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya an Aisyah qalat kana sallallahu alaihi wasallam la yad'u rak'atai al-fajri fi as-safari wala fil hadari wala fi as-sihhati wala fi as-saqami. Rawahu al-Khatib wa fihi du'afa. Ruya telah diriwayatkan, berarti hadis ini sanadnya dhaif. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, karena adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yada'u, beliau tidak meninggalkan rak'atil fajri, 2 rakaat salat subuh, salat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat fajar. Fis safari, baik pada waktu safar, wala fil hadar, tidak pula ketika mukim, wala fis sihah, tidak pula ketika sehat, wala fis saqam, tidak pula ketika sakit. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, wa fihi, dan di dalam sanadnya ada du'afa, rawi-rawi dhaif, berarti sanadnya berderajat dhaif. Kalau dhaif kenapa ditampilkan di sini? Maka seperti biasanya jawabannya adalah hadis ini dhaif secara sanad, tetapi sahih secara makna. Sahihul makna, dhaiful mabna. Dhaif sanadnya, tapi maknanya sahih, sehingga bisa diamalkan ini hadis. Memang salat sunnah sebelum subuh ini salat sunnah yang sangat-sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah sebelum subuh. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau itu ala syai'in minan nawafil, terhadap sesuatu pun dari salat-salat sunnah, asyadda minhu ta'ahudan, yang lebih dahsyat beliau di dalam menjaganya, ala rak'atail fajr, dibandingkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Nabi itu sangat ta'ahud. Ta'ahud itu menjaga. Menjaga itu tidak mau meninggalkan. Ketika mukim nggak pernah ditinggalkan. Ketika safar aja beliau tidak meninggalkan. Buktinya dalam satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu safar, kemudian beliau bicara kepada para sahabat, man yaqla lana subuh, siapa yang bisa menjaga salat subuh kita, maka jangan tidur. Semuanya boleh tidur kecuali yang menjaga ini tidak boleh tidur. Maka akhirnya Bilal mengatakan, saya ya Rasulullah, saya jaga. Semua sahabat tidur, Nabi juga tidur. Bilal kemudian duduk tetapi bersandar, akhirnya ngantuk, ketiduran juga. Akhirnya terbit matahari, baru mereka bangun dari tidur mereka. Karena panasnya matahari mereka bangun. Salat subuhnya telat, tetapi Nabi masih sempat melakukan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Beliau mengatakan, irtahilu, pergilah dari tempat ini tempat ada setannya, kita pergi. Kemudian di tempat yang baru beliau salat sunnah 2 rakaat, kemudian baru dikumandangkan iqamah, baru kemudian salat subuh. Nah, ini berarti meskipun kesiangan tetap beliau lakukan, meskipun safar tetap beliau lakukan salat sunnah sebelum subuh ini. Maka hadis ini tadi maknanya sahih. Beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, baik safar maupun hadar. Ini maknanya sahih. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa 2 rakaat sebelum subuh ini sangat dijaga oleh Nabi? Ini pasti fadilahnya besar. Nah, maka jawabannya adalah fadilahnya sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih.
Beliau mengatakan khairun minat dunya wa ma fiha, raka'atul fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka inilah fadilah salat sunnah sebelum subuh yang sangat besar, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menjaganya. Salah satu bentuk penjagaan terhadap salat sunnah sebelum subuh ini adalah kalau kita bangun kesiangan, kemudian masjid sudah qomat, maka kita langsung salat subuh. Tetapi diperbolehkan setelah subuh kita bangkit lagi berdiri untuk sholat sunnah mengganti yang tadi belum kita lakukan. Misalnya biasanya kita sudah sholat sunnah sebelum subuh, tapi karena ini bangunnya kesiangan, belum sholat sunnah sebelum subuh. Nah, selesai sholat subuh kita langsung sholat sunnah sebelum subuh diganti setelah subuh, boleh. Ini salah satu bentuk penjagaan terhadap 2 sholat sunnah ini. Ada kejadian, ra'a, telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan, seorang laki-laki, yusalli ba'da as-subhi rak'atain. Ini kurangnya ya. Mestinya yusalli salat ba'da as-subhi, setelah subuh, rak'atain, 2 rakaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, salatus subhi rak'atan. Salat subuh itu hanya 2 rakaat, jangan menambah lagi. Faqala rajul, maka orang ini berkata, inni lam akun shallaitu, sungguh saya tadi belum sempat salat ar-rak'ataini allataini qablahuma, 2 rakaat sebelum subuh. Fa shallaituhumal an, maka saya salat, saya ganti sekarang ini. Fasakata, maka diamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Ini kalau mau dicari kata kuncinya ini ya, as-subh rak'atan. Nah, ini teguran Nabi, salat subuh itu 2 rakaat, jangan ditambah. Tapi ternyata setelah beliau mengetahui alasannya kenapa nambah, yaitu mengganti salat sunnah sebelum subuh, dibiarkan. Ini berarti sangat dijaga salat sunnah sebelum subuh ini. Mestinya kan ba'da subuh nggak boleh salat, tapi khusus kalau ada sebab seperti ini diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam rangka supaya salat sunnah sebelum subuh terjaga, tidak terlewat sama sekali. Nah, maka hendaklah kita jangan meremehkan salat sunnah sebelum subuh ini. Salat sunnah sebelum subuh ini paling bagusnya adalah 2 rakaat ringan, bukan 2 rakaat yang panjang. Salat itu panjang lebih bagus daripada pendek, itu secara umum. Tetapi untuk sholat sunnah sebelum subuh ini lebih bagus pendek daripada panjang. Misalnya nih, ada orang sebelum subuh rakaat pertama membaca Al-Mulk, rakaat kedua membaca surat Al-Qalam misalnya, panjang-panjang. Satu lagi orang membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, ini lebih afdal yang membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang seperti itu, yaitu meringankan salat sunnah sebelum subuh. Kita lihat hadis riwayat Hafsah, istri Nabi. Karena adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli salat sajdataini, 2 rakaat khafifataini yang ringan, ba'dama, setelah yatlu'ul fajr, terbit fajar. Nah, maka yang salat sunnah sebelum subuh ringan itu artinya tidak lama atau cepat, lebih afdal. Kenapa? Lebih sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita meringankan salat sunnah sebelum subuh dengan niatan karena Nabi juga begitu, nah ini ada nilai lebihnya. Kalau mau panjang itu tempatnya bukan sebelum subuh, tempatnya adalah pada waktu apa? Tahajud. Nah, silahkan panjang, nggak ada masalah.
Rakaat pertama baca Al-Baqarah katam, rakaat kedua baca Ali Imran katam, rakaat ketiga baca An-Nisa katam, rakaat keempat baca Al-Maidah atau Al-An'am katam. Itu ada riwayatnya sahih dalam kitab Sunan. Tapi kalau sebelum subuh ini malah sunnahnya memang 2 rakaat yang ringan. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, jangan sholat sunnah kecuali hanya 2 rakaat sebelum subuh. Kalau sudah terbit fajar, jangan sholat sunnah kecuali 2 rakaat saja, tidak boleh lebih. Beliau mengatakan liyuballigh, hendaklah menyampaikan, syahidukum, orang yang hadir, ghaibakum, kepada yang tidak hadir. Apa yang disampaikan? La tusallu, jangan sholat ba'dal fajr, setelah terbit fajar, illa sajdatain, kecuali 2 rakaat saja. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, maka ini larangan dari Nabi, tidak boleh dilanggar. Maka waktu itu boleh kita bagi 3. Ada waktu bebas, boleh kita sholat berapapun, terserah, tidak terbatas. Mau 100 rakaat, mau 300 rakaat, mau 1000 rakaat, bebas. Ada waktu terlarang, nggak boleh sholat. Ba'da asar ketika sudah kuning matahari, ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari, terlarang ini sholat. Kemudian yang ketiga adalah waktu terlarang sholat kecuali 2 rakaat, yaitu setelah terbit fajar ini. Nah, maka waktu-waktu seperti ini sudah diatur oleh Nabi, kita tidak boleh mengubah-ubah. Nabi sudah kasih aturan, ba'da subuh nggak boleh sholat. Ya sudah, kita sami'na wa ta'na. Jangan pakai nalar. Kalau pakai nalar kita mengatakan sholat lebih baik daripada tidak sholat, maka ba'da subuh kita sholat. Nah, itu nggak benar seperti itu. Itu sama dengan kita mengatakan orang haid lebih baik sholat daripada tidak sholat. Nah, ini nggak benar. Karena orang haid justru dilarang untuk sholat. Jadi agama ini adanya adalah taat kepada Allah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak orang yang tidak paham. Mereka melakukan salat sunnah sebelum subuh lebih dari 2 rakaat, padahal dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan hadis yang ke-25. Monggo. Ruwiya an Aisyah qalat kana sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu fil hadari wala fis safari khamsun al-mir'atu wal mukhulatu wal mushtu was-siwaku wal midra. Rawahul Uqayli wa fihi Ya'qub ibn al-Walid min al-kadzdzabin al-kibar yad'ul hadis. Ruya telah diriwayatkan, berarti hadis ini dhaif, bahkan palsu sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kana adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yufariquhu, tidaklah memisai beliau, maksudnya beliau selalu membawa fil hadar ketika mukim, wala fis safar, tidak pula ketika safar, khamsun 5 barang. Yang pertama al-mir'atu, cermin. Yang kedua al-mukhulatu, mukhulah itu adalah tempatnya celak ya, jadi peralatan celak. Wal mushtu, sisir. Was-siwaku, siwak, kalau sekarang ya sikat gigi sama juga ya, meskipun kayu siwak lebih afdal. Wal midra, dan midra ya. Midra di sini diartikan apa? Suri ya. Jadi midra itu biasanya digunakan untuk menggaruk kepala, nah, demikian juga bisa untuk menghilangkan kutu-kutu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqayli. Di dalam syaratnya ada rawi bernama Ya'qub ibnul Walid minal kadzdzabin al-kibar. Dia termasuk dari pendusta-pendusta besar. Jadi tukang berdusta. Yad'ul hadis, dia biasa memalsukan hadis. Yad'u itu dari kata-kata maudhu ya. Jadi hadis ini hadisnya derajatnya apa? Maudhu atau hadis palsu. Lah hadis palsu kenapa ditampilkan di sini? Ini hadis palsu saya tampilkan di sini karena hadis ini terkenal di sebagian majelis. Ketika saya dulu masih santri, sering mendengar orang-orang menyampaikan hadis ini. Kalau mau safar bawa 5 barang, ini sunnah Nabi SAW. Nah, saya dulu nggak tahu ini hadisnya derajatnya apa. Maka setelah saya tahu ini hadisnya derajatnya palsu,
Nah, saya perlu untuk menyampaikan kepada umat ini hadisnya palsu. Jangan mengatakan sunnah Nabi SAW. Silahkan antum bawa cermin, bawa celak, bawa sisir, bawa sikat gigi, bawa suri ketika safar, silahkan. Tapi jangan mengatakan sebagai apa? Sunnah Nabi SAW. Jadi membawa barang-barang 5 ini nggak apa-apa, nggak salah. Yang salah adalah mengatakan ini sunnah, itu salah. Nah, ini yang perlu kita perbaiki untuk umat kita, yaitu jangan meyakini sesuatu yang semestinya tidak diyakini. Jangan meyakini sebagai sunnah sesuatu yang sebenarnya bukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sebagian kelompok umat Islam itu ada yang kurang perhatian masalah hadis Nabi. Begitu ada riwayat hadis langsung disampaikan, riwayat hadis disampaikan. Mestinya bukan begitu sifat kita. Kalau mendengar hadis, sikap kita yang benar adalah teliti dulu itu benar atau tidak. Karena kalau hanya mendengar hadis langsung kita sampaikan, itu nanti kita akan termasuk dalam ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Kafa, sudah cukup, bil mar'i kadziban, seseorang disebut dusta, ay yuhaddits, bahwasanya dia menyampaikan bi kulli ma sami', semua yang dia dengarkan. Hadis riwayat Muslim. Ucapan biasa aja nggak boleh kita langsung sampaikan. Ada informasi lewat WA misalnya, kita langsung tertarik, bagus ini informasinya, dicek dulu benar atau tidak. Karena kalau tidak benar kita sebar, berarti menyebarkan kedustaan. Nah, untuk ucapan manusia biasa saja harus kita tabayyun, apalagi terhadap sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh kita membaca Quran misalnya, ada hadis katanya riwayat Bukhari, langsung kita sampaikan, nggak benar. Karena Quran itu yang nulis siapa itu? Yang nulis macam-macam orang. Kalau jelas penulisnya Ustadz Fulan, terkenal dia ahli hadis, paham hadis, nah kita sampaikan nggak apa-apa. Tapi kalau kita nemunya di koran atau nemunya di internet, di Google, nah itu perlu dicek lagi dulu. Maka ini yang kita ambil pelajaran di sini adalah berhati-hatilah menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi, padahal bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mari kita perhatikan 5 barang yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama adalah al-mir'atu, cermin. Cermin ini fungsinya memang besar untuk kebersihan. Karena kalau kita setelah mandi tanpa melihat cermin, kadang-kadang ada kotoran masih nempel di pipi, kita nggak melihat. Mohon maaf, ada mungkin upilnya yang ketika mandi keluar, nah, kemudian nempel di pipi. Nah, ini kotor, menjijikkan orang. Nah, maka cermin itu memang bagus kalau kita memiliki di rumah kita. Kalau rumah tidak ada cerminnya, menurut saya ini satu rumah yang kurang. Kenapa kurang? Karena kita berarti kebersihannya kurang terjaga. Karena cermin kita perlukan untuk kebersihan. Sebelum kita keluar menuju ke masjid atau kita akan sholat jamaah, nah perlu kita perhatikan kebersihan. Dalam banyak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita kebersihan. Satu contoh hadis, beliau mengatakan, nadzifu tahhiru afniyatakum, sucikanlah halaman rumah kalian. Fa innal yahud, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi, la tutahhir afniyataha, dia tidak mensucikan halaman rumah mereka. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Kok tahu kalau hasan? Apakah antum hafal? Oh enggak hafal. Saya lihat bawah nih, Pak. Ini kan ada tulisan hasan, nah, ini derajatnya ini. Kalau mau dilihat harus turun lagi, hasan derajatnya, atau dilihat di sini ada tulisan kecil hasan. Tapi ini hadisnya hasan, menunjukkan bahwa Islam memang mengajarkan kebersihan. Halaman rumah harus kita bersihkan, disucikan, jangan dibiarkan kotor, jangan dibiarkan najis, sucikan, bersihkan. Nah,
Nah, maka Islam memang mengajarkan kebersihan. Maka al-mir'at, cermin, ini salah satu alat untuk menjaga kebersihan kita. Adapun yang kedua al-muqhulah, celak. Memang celak itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktahilu. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahil, bercelak bil ifmit, dengan celak ifmit. Hadisnya sahih, cukup sampai di sini. Kalau dilanjutkan malah dhaif. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyuruh kita untuk bercelak. Iktahilu, bercelaklah kalian bil ifmit, dengan celak ifmit. Fa innahu yajlul basar, karena celak itu akan menjelaskan penglihatan, membuat tambah jelas penglihatan. Wa yumbitu sya'ar, dan juga menumbuhkan bulu-bulu pada mata kita, sehingga matanya lebih sehat. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Tapi perintah ini memang tidak wajib ya. Ini perintah yang sifatnya sunnah. Kalau kita lakukan ya ada fadilahnya, ada pahalanya. Kalau kita tidak melakukan ya tidak berdosa. Nah, silahkan kalau mau beli celak, ya, pakai celak, bagus. Ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu juga bercelak, Pak. Tapi karena banyak yang komentar dulu ya, ki wong lanang kok ayu, nih. Akhirnya saya nggak bercelak lagi. Wong lanang kok ayu katanya. Nggak tahu itu apakah menyindir karena mungkin dianggap celak itu khusus para cewek atau gimana. Tapi sebenarnya celak bukan khusus para cewek, ini untuk para laki-laki juga, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga al-musyad. Al-musyad sisir. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk tidak banyak-banyak bersisir. Jadi bersisir itu hanya ketika perlu saja. Naha, beliau melarang anit tarajjul, dari bersisir, illa ghibban, kecuali kadang-kadang. Hadis riwayat Imam 3 sahih. Artinya jangan dikit-dikit pegang sisir, dikit-dikit pegang sisir gitu. Kena apa dikit langsung sisiran lagi, kena apa dikit, nah enggak begitu. Kalau mau salat sisiran ya wajar, ini kan mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikit-dikit sisiran ya enggak benar. Yang keempat as-siwak, sikat gigi. Lebih afdal memang pakai kayu siwak, tetapi sikat gigi itu sudah termasuk bersiwak, karena tujuan siwak adalah membersihkan mulut kita. Membersihkan mulut itu adalah meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siwaku, siwak itu matharatun lil fam, mensucikan mulut kita, mardhatun lirabb, membikin ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain-lain. Nah, maka hendaklah kita jaga masalah mulut ini. Habis makan gosok gigi. Orang Jawa biasanya makan berapa kali, Pak? 3 kali. Nah, maka minimal ya gosok giginya apa? 3 kali. Pagi setelah makan gosok gigi. Karena kalau dibiarkan sisa-sisa makan ini akan menjadi kotor pada gigi kita, sehingga kalau ngomong baunya kurang enak. Mohon maaf, tidak semua yang mulutnya baunya tidak enak itu berarti dia tidak gosok gigi, tidak begitu. Ada sebagian kita yang giginya berlubang-lubang. Nah, kalau giginya berlubang itu meskipun udah digosok gigi ya tetap aja bau. Nah, kalau itu dimaafkan, wajar, memang dia punya sakit. Tapi yang normal, tetapi gara-gara dia tidak mau gosok gigi sehingga mulutnya kotor, kemudian nasi-nasi sudah masih menempel pada giginya, kemudian baunya nggak enak ketika ngomong. Nah, ini sesuatu yang termasuk kesalahan. Nah, maka saya katakan tadi, ya kita sikat gigi itu minimal 3 kali, karena kita makannya 3 kali. Habis makan dibersihkan, habis makan bersihkan, habis makan bersihkan, sehingga tidak akan menyimpan kotoran pada mulut kita. Adapun al-midra, ya, suri, ya ini tentu saja sesuatu yang boleh digunakan, nggak ada masalah kalau memang diperlukan.
Ini adalah 5 barang yang disebutkan dalam hadis ini. Semuanya kalau kita cari hadis-hadisnya ada yang berkaitan dengannya, boleh semuanya kita pakai, nggak ada masalah. Yang penting jangan mengatakan ini sebagai sunnah Rasulullah SAW untuk dibawa ketika safar. Sampai di sini sudah selesai bab sebelumnya. Kita lanjutkan bab baru, bab sebagian hukum-hukum safar. Ini maksudnya hukum-hukum fikih dalam masalah fikih. Hadis 26, mari kita baca. Ruya an Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul musafiri rak'atani hatta yauba ila ahlihi aw yamuta. Rawahu al-Khatib wa fihi Khalid bin Uthman qala Ibnu Hibban batala al-ihtijaj bihi. Ruya telah diriwayatkan, berarti hadis ini juga dhaif ya. An Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul musafir, salatnya orang yang safar itu rak'atan, 2 rakaat, yaitu qashar. Hatta yauba, sampai dia kembali ila ahlihi, kepada keluarganya, yaitu maksudnya sampai ke rumahnya. Wa aw yamuta, atau sampai mati di tengah perjalanan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan di dalamnya ada rawi bernama Khalid bin Uthman. Kata Ibnu Hibban, batalal ihtijaju bihi, telah batal berhujjah dengan rawi ini. Artinya tidak boleh menjadikannya sebagai hujjah, menjadikan hadisnya sebagai dalil, enggak boleh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sahih maknanya pada kalimat pertamanya saja, yaitu salatul musafir rak'atan, salatnya orang safar 2 rakaat. Sampai di sini maknanya sahih. Adapun hatta yauba ila ahli, sampai dia pulang ke rumahnya, ini tidak sahih. Yang sahih adalah salat musafir masih terus boleh qashar sampai dia masuk pada kotanya. Jadi misalnya saya orang Solo misalnya, berarti kota saya kota Solo. Maka kalau saya safar ke Semarang atau saya safar ke Jakarta, selama masih belum masuk Solo itu masih qashar. Tapi kalau sudah masuk Solo sudah nggak qashar lagi. Meskipun saya belum masuk rumah saya. Nah, ini perlu diperhatikan. Maka di sini nggak benar kalau dikatakan sampai pulang kepada keluarganya alias sampai ke rumahnya, nggak benar. Yang benar apa? Sampai pulang ke kotanya. Dalilnya apa? Mari kita lihat di dalam Sahihul Bukhari. Kalau nggak salah hatta raja'na ilal Madinah. Ini riwayat Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menceritakan kharajna, kami keluar, yaitu safar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah, dari Madinah ila Makkah, sampai Makkah. Perjalanan pakai onta sekitar 9 hari. Fakana, maka adalah Nabi yusalli salat rak'ataini 2 rakaat 2 rakaat, maksudnya dikosor salatnya. Hatta raja'na, sampai kita pulang ilal Madinah, ke Madinah. Jadi tidak sampai ke rumah, bukan, tapi sampai ke Madinah. Masuk Madinah ya sudah, berarti udah nggak ada qashar lagi. Maka ini perhatikan lafal hadisnya. Raja'na, kami pulang ilal Madinah, sampai ke Madinah. Beliau tidak mengatakan raja'na ila buyutina, sampai kami pulang ke rumah, enggak, tapi sampai ke Madinah. Maka udah masuk kota Madinah sudah nggak boleh qashar lagi. Kalau saya sudah masuk Solo, saya tidak boleh qashar lagi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, masalah ini perlu saya jelaskan. Kenapa? Karena sebagian orang salah paham, dikira kalau belum masuk rumah maka masih boleh untuk apa? Qashar. Itu nggak benar itu. Coba kita lihat babnya Imam Bukhari. Babun yaksuru idza kharaja min maudhi'i. Bab sudah boleh qashar apabila sudah keluar dari kotanya. Jadi misalnya saya orang Solo mau berangkat ke Jakarta. Kalau sudah keluar dari Solo,
masuk luarnya Solo, ini sudah mulai boleh qashar meskipun baru 5 menit ya, 5 menit sudah keluar Solo, nggak apa-apa qashar ya. Nanti setelah itu lanjutkan perjalanan ya. Wa kharaja Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib keluar, faqashar, maka dia sudah mengqashar wa huwa yaral buyut, padahal masih melihat rumah-rumah di kota dia. Jadi misalnya Ali ini kotanya Kufah, maka dia keluar dari Kufah masih melihat rumah-rumah kota Kufah, masih terlihat, tetapi dia sudah mulai qashar. Kenapa? Sudah keluar dari kotanya. Perjalanan masih jauh, tapi dia singgah dulu di luar kotanya dan dia sudah mulai qashar. Falamma raja', maka tatkala pulang dari safar, qila lahu, dikatakan kepada Ali, hadhil Kufah, ini Kufah sudah terlihat. Maksudnya apa? Ini Kufah sudah terlihat, jangan qashar lagi. Maka beliau mengatakan, la, tidak, masih boleh qashar hatta nadkhulaha, sampai kita masuk Kufah lagi. Nah, jadi intinya itu adalah masuk sama keluar. Kota kita di mana? Solo. Nah, berarti kalau udah keluar Solo sudah boleh mulai qashar meskipun perjalanannya masih jauh. Nanti ketika pulang juga begitu. Kalau sudah masuk Solo sudah nggak boleh qashar lagi. Intinya masuk sama keluar kota kita. Nah, kalau mengatakan sampai masuk rumah, itu dalilnya mana? Nggak benar. Karena dulu pernah ada dari Mantung safar ke Jakarta, aksi 212, kemudian pulang sampai di Masjid Mujahidin Mantung masih qashar. Katanya ini kan belum masuk rumah. Ngawur itu, salah itu. Itu tidak sesuai pemahaman para sahabat. Para sahabat mengatakan hatta nadkhulaha, sampai kita masuk kota kita sudah tidak ada qashar lagi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya katakan tadi bahwasanya bagian awal hadis ini, salatul musafir raka'atan, salatnya musafir adalah 2 rakaat, ini adalah sahih. Dalilnya apa? Ya. Meskipun hadisnya ini dhaif, tetapi maknanya sahih. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat apa, Pak? Tentang qashar. Surat An-Nisa, An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru. Dan apabila kalian itu bersafar di bumi, maka tidak ada atas kalian dosa untuk mengqashar sebagian salat kalian jika kalian takut untuk diserang oleh orang-orang kafir. Zaman dulu kan tidak aman ya, safar itu tidak aman, kadang-kadang khawatir tiba-tiba diserang orang kafir. Nah sekarang meskipun sudah aman, hukum qashar ini tidak berubah. Ini disebut oleh Nabi SAW sebagai sedekah dari Allah. Allah sedekah kepada kita. Dulu memang bolehnya qashar itu kenapa? Karena kita khawatir diserang orang-orang kafir, maka salatnya 4 rakaat jadi 2 rakaat saja. Tapi karena sekarang sudah aman dan sudah tidak ada peperangan lagi, tetapi masih hukumnya masih berlaku, maka ini disebut sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum qashar diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Mazhab Zahiri mengatakan qashar wajib bagi musafir. Maka siapa yang safar tidak qashar berarti dia berdosa. Karena wajib untuk apa? Qashar. Siapa yang safar tidak qashar salatnya, maka salatnya tidak sah karena salatnya tidak benar. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan qashar hukumnya hanyalah sunnah, dan itulah yang saya ikuti karena di sini jelas sekali Allah mengatakan falaisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian antak suruh untuk qashar, berarti qashar hukumnya tidak wajib nih. Karena kalau qashar itu wajib, kalimatnya tidak mungkin falaisa 'alaikum junah. Ini kalimat menunjukkan bahwa ini satu keringanan nih. Diringankan oleh Allah, sudah mau 4 ya nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa, qashar nggak apa-apa, tidak qashar juga nggak apa-apa. Maka Aisyah radhiyallahu anha kadang-kadang qashar, kadang-kadang tidak. Karena Aisyah paham bahwasanya qashar itu hukumnya tidak wajib.
Kita lanjutkan hadis 27. Mari kita baca. An Anas bin Malik al-Qushairi wa ma lahu ghairuhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salati." Rawahul arba'atu. Dari Anas bin Malik al-Qushairi. Jadi bukan Anas bin Malik yang biasanya, bukan. Ini Anas bin Malik yang beda, yang lain. Wa ma lahu, dan tidak ada milik Anas ini ghairuhu, selain hadis ini. Kalau Anas bin Malik hadisnya banyak, sekitar 3000 hadis ya. Tapi kalau Anas bin Malik al-Qushairi ini hadisnya hanya satu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, wada'a, telah meletakkan atau menggugurkan anil musafir, dari orang yang safar, as-sawma, puasa Ramadan maksudnya, wa syatras salati, dan separuh dari salat, yaitu salat 5 waktu. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Nah, hadis ini menguatkan hadis yang pertama, hadis sebelumnya, pada kalimat pertama, salatul musafir rakaatan. Salatnya orang safar itu boleh qashar menjadi 2 rakaat. Ini dikuatkan oleh hadis setelahnya ya. Allah menggugurkan dari musafir separuh salat, 4 menjadi 2. Nah, ini separuhnya. Maka yang digugurkan itu adalah yang 4 rakaat saja. Yang 2 rakaat tidak digugurkan. Yang 3 rakaat maghrib tidak digugurkan. Yang 4 rakaat ini yang digugurkan menjadi 2 rakaat. Maka disebut syatras salat, separuhnya salat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sama dengan hadis sebelumnya, yaitu bicara tentang rukhsah atau keringanan bagi orang musafir. Boleh tidak puasa Ramadan, boleh qashar. Artinya kalau kita safar dan tetap puasa Ramadan, boleh juga, karena keringanan. Berarti boleh diambil, boleh tidak. Diringankan untuk kita, diambil boleh, tidak boleh. Sama dengan hujan, boleh salat di rumah, boleh salat di masjid. Salat di rumah keringanan, tidak harus. Seandainya kita nekat ke masjid karena pengen supaya kita kakinya berdebu kena air hujan, kena debu-debu, karena mendapatkan fadilah yang besar, maka kita nekat ke masjid meskipun hujan, nggak ada masalah. Kecenderungan masing-masing orang beda-beda. Ada sebagian orang itu cenderungnya pokoknya yang dahsyat-dahsyat senang dia, yang keras-keras senang. Ada yang sukanya yang lembek-lembek senang, yang keringanan-keringanan senang. Nah, maka siapa yang suka sholatnya di rumah ketika hujan, tafadhol, silahkan, keringanan dari Allah. Menerima keringanan dari Allah, ini sesuatu yang baik. Tetapi ada yang cenderungnya itu suka yang keras-keras, nggak apa-apa. Kalau panjenengan suka yang keras-keras, itu berarti mengikuti Ibnu Umar. Ibnu Umar itu suka yang keras-keras. Kalau panjenengan suka yang lunak-lunak, itu mengikuti Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu suka yang lunak-lunak. Ibnu Abbas mengatakan, kalau Mekah ini, Ka'bah ini lagi rame, berdesak-desakan untuk cium Hajar Aswad, lebih baik nggak usah cium. Karena kalau cium malah berdesak-desakan dengan orang lain, mengganggu orang lain, madharat dengan orang lain. Nah, kalau Ibnu Umar enggak. Saya melihat Rasulullah SAW cium Hajar Aswad. Saya tidak mau tawaf kecuali cium Hajar Aswad. Maka rebutan, desakan sama orang-orang banyak sampai nyonyor sininya Ibnu Umar. Karena lagi cium ini didesak orang plus, langsung ketatap itu sama Hajar Aswadnya keluar darahnya, mimisen. Nah, itu Ibnu Umar. Nah, cenderungan orang masing-masing beda-beda. Antum-antum yang suka cenderung lunak-lunak, kemudian ketika hujan tidak mau ambil payung, silahkan di masjid, di rumah nggak ada masalah. Malah bagus itu, karena menemani istri antum, supaya istri antum sholatnya jamaah, tidak sendirian di rumah. Tapi yang suka keras tadi, wah ini hujan, malah mantep ini ke masjid ini, pahalanya ketoknya tambah gede nih. Nah, maka dia nekat berangkat, meskipun hujan deras, dia pakai mantel, pakai hujan pakai payung, nggak ada masalah. Rasulullah SAW bersabda, ini pegangan orang yang suka ke masjid meskipun hujan deras. Rasulullah mengatakan, man, barang siapa yang ikhbarrak, berdebu, qadamahu, kedua telapak kakinya, fi sabilillah, di jalan Allah, haramahullahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan dia masuk neraka.
Nah, hadis ini bagusnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak dalam kitabul jihad, tapi malah dalam kitabul jum'ah. Beliau kasih judul babul masyi ilal jum'ah, bab fadilah berjalan menuju Jumatan. Nah, maka menurut Imam Bukhari, kalau berjalan menuju Jumatan sampai kakinya berdebu, itu termasuk fi sabilillah, itu termasuk di jalan Allah. Jadi fi sabilillah itu tidak harus jihad nih. Salat jamaah di masjid itu fi sabilillah, datang ke pengajian fi sabilillah, datang untuk Jumatan fi sabilillah. Pokoknya apapun yang meridhakan Allah berarti apa? Fi sabilillah. Nah, maka ada yang suka hujan-hujan ke masjid, karena kalau ke masjid hujan-hujan kakinya pasti berdebu, kena tanah pasti itu. Nah, maka supaya dia tidak masuk neraka. Maka di sini Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan yang dimaksud fi sabilillah itu adalah fi ta'atillah, di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa minha huduru salatil Jum'ah. Termasuk mentaati Allah adalah menghadiri salat Jumat. Nah, termasuk mentaati Allah menghadiri pengajian, termasuk mentaati Allah menghadiri salat jamaah di masjid. Nah, maka silahkan yang hujan-hujan ke masjid nggak ada masalah, jangan dicela. Jangan mengatakan sombong men kowe, dikasih keringanan oleh Allah kok nggak mau. Nggak, jangan mengatakan begitu. Dia cenderungnya yang keras-keras gitu, nggak ada masalah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya tutup pembahasan hadis nomor 27 ini dengan satu hadis yang menunjukkan bahwasanya manusia itu memang sifatnya oleh Allah dibuat beraneka ragam. Ada yang suka lembut, ada yang suka keras, macam-macam. Kata kuncinya hadisnya min jami'il ardi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala khalaqa Adam, telah menciptakan Nabi Adam min qabdatin, dari satu genggaman, qabadaha, yang Allah menggenggamnya, min jami'il ardi, dari seluruh bumi ini. Jadi tanahnya bermacam-macam, diambil satu genggam oleh Allah Subhanahu wa taala, semua jenis tanah ada. Faja'a banu Adam, maka muncullah anak-anak Nabi Adam ala qadril ardi, sesuai dengan tanahnya masing-masing. Ja'a minhumul ahmar, ada yang kulitnya merah karena tanahnya dulu merah. Wal abyad, ada yang kulitnya putih. Wal aswad, ada yang kulitnya hitam. Wa baina dzalik, ada yang tengah-tengah, seperti orang Indonesia ini, tengah-tengah. Merah juga enggak, putih yang enggak, hitam juga enggak. Warna apa nih, Pak? Coklat ya. Nah, warna coklat itu warna tengah-tengah. Dan ini menurut saya yang paling bagus ini tengah-tengah begini. Wasahlu, ada juga yang orangnya gampangan. Wal hazn, ada yang sukar orangnya, susah. Kur masalah dit mangatus wae padu, 100 rupiah. Jujur kurang 100 rupiah padu. Nah, itu susah, sukar. Wal khabith, ada yang buruk. Wat thayyib, ada yang baik. Wa baina dzalik, ada yang tengah-tengah. Nah, maka kalau ada orang yang keras, itu memang tanahnya dari padas nih, Pak. Tubuhnya itu diciptakan oleh Allah dari tanah padas nih, Pak. Maka sifatnya apa? Keras nih. Tapi ada yang lembut nih, lembek nih. Dia nggih menentok nih. Orang bales nih. Orang su nih. Nah, itu mungkin dari lempung nih, Pak. Empuk banget nih. Nah, sehingga enggak apa-apa tadi digoda enggak marah nih. Baik. Kembali ke sini. Nah, maka silahkan antum kalau safar qasar bagus, safar tidak qasar juga boleh. Tetapi saya menghazur antum kalau safar hendaklah qasar, karena Nabi SAW selalunya kalau safar selalu apa? Qasar. Hadis 28 kita baca. An Aisyah qalat kana sallallahu alaihi wasallam yaqsuru fis safari wa yutimmu wa yuftiru wa yasumu. Rawahu ad-Daraqutni wa qala isnaduhu sahih wa aqarrahu Ibnu al-Jauzi wartadahu adz-Dzahabi. Dari Aisyah dia mengatakan adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksuru, beliau mengqasar fis safar, ketika safar, wa yutimmu, dan juga mengitmam. Itmam itu kebalikan dari qasar. Jadi artinya kadang-kadang Nabi qasar, kadang-kadang Nabi tidak qasar. Wa yuftir, dan kadang-kadang beliau itu iftar, tidak puasa. Wa yasum, kadang-kadang puasa juga ketika safar. Hadis diriwayatkan oleh Daraqutni, bukan daru, tapi daro, roknya di fathah, karena sebagian orang salah bacanya.
Dan beliau mengatakan isnaduhu sahih, sanad hadis ini sahih. Wa aqarrahu Ibnu Jauzi, dan ini diakui oleh Ibnu Jauzi. Artinya Ibnu Jauzi setuju dengan pendapat Daruqutni ini. Wartadahu Dzahabi, dan diridhoi oleh Imam Dzahabi. Tapi dalam terjemah saya katakan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kita harus tahu bahwa hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, sehingga muncul pendapat yang beraneka ragam, sampai muncul pendapat mazhab Zahiri tadi, haram itmam ketika safar, wajib qasar ketika safar. Ini pendapat mazhab Zahiri. Tidak boleh orang safar kok itmam, itu nggak boleh, harus qasar. Kalau tidak qasar berdosa karena menolak syariat Nabi SAW. Lah, apakah mereka tidak baca hadis ini? Mereka baca hadis ini, tapi mereka mengatakan ini hadisnya dhaif, tidak sahih. Tapi bagi yang mensahihkan minimal mengikuti 3 ulama ini. Imam Daruqutni ahli hadis, Imam Ibnu Jauzi ini ahli segala macam, Imam Az-Zahabi ini juga termasuk ahli hadis dan ahli sejarah. Nah, 3 orang ini contoh ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini. Saya pribadi cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini tidak sahih. Hadis ini adalah sahha mauqufan, sahih sebagai hadis mauquf, sahih sebagai perbuatan Aisyah. Jadi yang benar itu bukan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan, tetapi kanat Aisyah. Adalah kebiasaan Aisyah, kadang-kadang qasar ketika safar, kadang-kadang itmam ketika safar. Kalau Nabi tidak pernah itmam, Nabi selalu qasar menurut hadis yang banyak yang sahih. Karena itulah para ulama mereka mengatakan ini hadis derajatnya sahih dari sisi mauquf, yaitu perbuatan Aisyah, bukan dari sisi marfu', perbuatan Nabi tidak. Baik, maka kalau kita mau ikuti Nabi SAW, sebisa mungkin qasar ketika safar. Termasuk ketika saya dari Solo ke Sragen ini, karena saya sudah meyakini ini safar, maka ketika mampir saya qasar. Tidak pernah mampir tanpa qasar. Kenapa? Mengikuti Nabi SAW, beliau selalu qasar. Tetapi kadang-kadang ketika kondisinya adalah saya lihat lebih bagusnya itmam, saya itmam. Contoh misalnya saya mengajar di Ceper, dari Solo sampai Ceper itu sekitar ya dari Solo sampai Pengkok sini, atau mungkin lebih dekat sedikit, tapi sudah jarak safar 24 kilo lebih. Nah, maka di sana saya tidak pernah qasar. Kenapa? Di sana banyak yang belum ngaji, sehingga kalau saya qasar itu menyebabkan rancu nanti. Ini gimana ini, salat isya kok 2 rakaat, rancu. Nah, maka karena banyak yang belum ngaji, maka lebih bagusnya saya tidak qasar di situ. Tapi kalau di sini rata-rata sudah pada ngaji, semuanya sudah paham, sehingga saya lebih baik qasar. Tapi inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman di dalam agama Allah dan memberikan taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Sisa waktu masih ada sekitar 9 menit, barangkali ada pembahasan, dipersilahkan. Monggo.